Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ada apa sebenarnya di balik fenomena hobi menghadang truk? Apakah hanya sekedar keinginan untuk eksis atau ada faktor lainnya? Kami akan mendalami perilaku ini bersama dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Baik, Mbak Devi, sebetulnya kan semua orang juga tahu ya kalau menghadang truk itu berbahaya. Tapi kenapa masih ada yang melakukannya? Pertama yang perlu saya sampaikan, kita tahu para pelaku aksi-aksi yang menantang bahaya di seluruh dunia biasanya adalah anak-anak, remaja atau intinya orang muda. Kenapa kemudian mereka nekat melakukan hal ini? Sebenarnya ada dua faktor yang paling utama kalau berdasarkan berbagai penelitian, salah satunya dari Universitas of Mexico misalnya, yaitu secara fisiologis, secara fisik, tubuh anak-anak itu otaknya memang belum sempurna. Sehingga mereka belum bisa mencerna bahwa apa yang mereka lihat di media sosial, di media apapun itu belum tentu baik buat mereka. Dan yang kedua, nah ini yang sangat kuat mendorong mereka melakukan itu, pertama faktor psikologis, yaitu pertama apa? Mereka karena aksi-aksi challenge atau tantangan-tantangan ini kan beredar luas di media sosial, mereka ingin melakukan juga karena mereka ingin menjadi bagian dari kehebatan, bagian dari pembicaraan luas. Yang kedua, mereka ingin mendapatkan penghormatan dan pengakuan sebagai anak yang hebat, gitu ya. Lalu yang ketiga, memang secara psikologis remaja, anak itu biasanya punya rasa penasaran yang besar dan ini bagian dari kemanusiaan. Karena kalau anak-anak tidak penasaran, mereka tidak mau belajar. Nah, tapi sayangnya ketika penasaran ini didorong oleh aksi-aksi tantangan atau challenge yang berbahaya, yang kita lihat adalah korban yang seperti kita saksikan tadi. Oke, seberapa besar sebetulnya hasrat untuk diakui, disebut hebat, berani untuk anak-anak yang masih seperti ini, Mbak Devi? Oh, sangat besar. Kenapa? Karena mereka belum memiliki satu kesibukan yang membuat mereka bisa fokus untuk memiliki sebuah identitas. Kalau orang dewasa, dia sudah punya pekerjaan yang kemudian membuat dia fokus. Kalau dia mau jadi hebat ya, Anda bagus di pekerjaan Anda sebagai presenter misalnya. Ketika seorang anak, mereka belum memiliki identitas apapun, sehingga mereka belum punya ruang untuk memiliki kesempatan diakui. Sehingga apapun hal yang mampu membuat mereka kelihatannya hebat, dihormati, dikagumi, bahkan populer. Dan sekarang kan mudah sekali, populer itu diukurnya sederhana, dengan jempol, dengan likes, dengan banyaknya follower. Nah, hal-hal yang sifatnya sekarang begitu nyata, visual pengakuan, itulah yang kemudian mereka kejar. Karena tadi kemampuan fisik dan biologis mereka belum tumbuh sempurna, sehingga mereka tidak paham bahwa hal yang demikian justru sangat berbahaya untuk diri mereka. Nah, untuk meluruskan pemahaman yang salah seperti ini, cara berkomunikasi dengan remaja atau anak-anak bagaimana ya Mbak Devi yang efektif? Nah, ini dia. Yang pertama, kita sebagai orang dewasa adalah kita harus update dahulu. Artinya kita tahu apa yang kemudian sekarang menjadi tren dan berpeluang untuk merangsang anak-anak kita untuk mengikutinya. Lalu setelah itu, berkomunikasi dengan mereka. Dan yang ketiga, satu hal, ini yang penting tapi tidak banyak yang mau melakukannya. Puji anak-anak kita. Jangan ragu untuk memuji anak-anak kita ketika mereka berhasil. Biar mereka merasa bahwa untuk diakui, untuk dihargai, nggak perlu kok sampai melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Karena misalnya kalau saya buang sampah pada tempatnya, saya bangun pagi ibadah, saya mendapatkan pujian kok gitu. Nah artinya anak-anak itu harus merasakan alternatif pujian yang memang bisa mereka langsung kontan merasakan tanpa harus bersusah payah menciptakan aksi-aksi berbahaya seperti tadi. Oke, jadi harus memberikan afirmasi kepada anak dengan cara-cara mengekspresikan tadi pujian, kasih sayang dan sebagainya. Mbak Devi, terakhir kalau kita lihat fenomena apa-apa harus viral di media sosial, apa sih yang bisa kita pelajari di sini? Apakah kita harus membuat lebih banyak lagi, pemerintah juga harus membuat lebih banyak lagi konten-konten literasi cara menggunakan media sosial yang bijak atau bagaimana Mbak Devi? Pemerintah sudah sangat serius untuk mengkampanyekan ini sejak tahun lalu. Ada program namanya Makin Cakap Digital, tapi memang karena penduduk kita 270 juta penduduk, ini memang perlu bertahap untuk melakukan pendidikan tentang ini. Tapi yang paling penting adalah rumah punya tanggung jawab utama, yaitu kita membatasi
screen time atau waktu anak untuk mengakses itu. Artinya 3J konsepnya. Jumlahnya dibatasi, jarak antara satu aktivitas online dengan aktivitas lain juga dipastikan itu jauh jaraknya, jadi antara misalnya bermain game 1 jam, setelah itu belajar misalnya 2 jam, tapi jaraknya juga diatur, jangan beruntun karena paling nggak juga fisik akan terganggu, misalnya mata dan sebagainya, punggung dan sebagainya. Lalu kemudian jamnya, berapa jam sih waktu yang pas? Nah kalau 3J ini sudah dilaksanakan, mudah-mudahan kita bisa mengelola anak-anak kita agar tidak tergoda dan terjebak pada aksi-aksi berbahaya seperti tadi. Dan haruskah diciptakan ruang eksistensi mengekspresikan diri, kreativitas, misalnya membuat lomba-lomba atau mengikutkan anak ini pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler begitu Mbak Devi? Oh itu tentu saja. Dan sekarang yang perlu juga dilakukan adalah kita sekarang udah punya yang namanya Merdeka Belajar. Itu bagus sekali, artinya sekarang ada peluang bahwa mengapresiasi anak. Kan gini, anak-anak itu seringkali merasa tidak diapresiasi karena dulu di masa lalu, tapi kalau anak yang hebat itu hanya yang pintar secara kognitif. Artinya olimpiade matematika, olimpiade fisika, tapi yang bisa nyanyi, bisa dance dan sebagainya itu nggak pernah dapat pengakuan. Nah sekarang dengan adanya Merdeka Belajar, alhamdulillah kan itu justru juga diakui. Nah artinya kita buka ruang panggung untuk siapapun anak-anak kita, sehingga mereka tidak perlu mencari panggung-panggung berbahaya di jalanan seperti tadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi atas analisanya bersama kami di Prime Time News hari ini.